Melanjutkan part sebelumnya, Art Meteor dan kawan-kawan menerima serangan mendadak dari ras iblis. Terlebih lagi, benteng Millennium milik Varvatos yang bisa menghancurkan satu kota dengan sekali serang, kini sudah masuk ke mode terbang dan tinggal menunggu masuk ke mode tempur. Saat ini, Art dan Verda berada di dalam benteng dan berhasil mengambil ruang kontrol. Tapi ternyata dalam penyerangan tersebut adalah ulah dari Verda. Sebelumnya, Verda sempat menantang Art Meteor setelah mendengar sahabatnya yaitu Olivia kalah dalam turnamen pedang. Maka dari itu alasannya tidak lebih sekedar membuang rasa gabut selama ratusan tahun, karena tidak ada lawan yang sepadan dengan Verda. Tibalah pertarungan Art Meteor melawan Verda El Hazard. Verda mengeluarkan senjata andalannya yaitu Distraction Ray Gun, atau bisa dibilang pistol penghancur apapun dengan sekali tembak. Kemudian Verda menembak ke arah Art Meteor. Biasanya Art akan menangkis dengan sihir pertahanan, tapi untuk kali ini Art menghindari serangan. Setelah menghindari serangan, Art tidak sadar bahwa Verda sudah mengaktifkan sihir Giga Wall. Sihir ini berfungsi untuk mengurung sebuah objek. Di dalamnya, Art harus bertarung dengan monster yang sudah dieksperimen oleh Verda, yakni berbentuk aneh dengan kepala naga. Semburan dari monster itu berhasil ditahan oleh sihir pertahanan milik Art Meteor. Art berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu sampai selesai." Seketika, Art langsung menghabisi monster alien dengan sekejap mata. Kemudian, Art mengaktifkan lingkaran sihir sebanyak 108. Verda pun berkeringat dingin setelah melihat Art mengeluarkan 108 lingkaran sihir. Verda pun hanya bisa menghindar dan tidak menerima kesempatan untuk menyerang balik. Verda berkata, "Hei Art, hentikan, aku hampir mokat nih." Art berkata, "Tidak apa, masa salah satu empat surgawi mokat dengan mudah?" Dirasa tidak ada jalan lain untuk keluar dari serangan Art Meteor, Verda pun terpaksa menggunakan sihir khusus miliknya. Seketika, Art pun terhempas dan keluar dari benteng tersebut. Di udara, Art hanya bisa melihat Verda yang berhasil mengambil kontrol benteng dan mengubahnya ke mode tempur. Benteng itu mengeluarkan sihir cahaya raksasa setelah diaktifkan oleh Verda. Setelah menghindarinya, dirasa tidak ada jalan lain, Art pun terpaksa menggunakan sihir khusus juga. Sihir khusus ini bisa dibilang hanya Art saja yang bisa menggunakannya, seperti sihir khusus Verda yang membuat Art terlempar keluar benteng. Di sekeliling benteng muncul energi sihir yang banyak berupa rainstorm. Sayangnya, benteng yang dibuat Varvatos itu pun tidak hancur sedikit pun setelah menerima sihir khusus dari Art Meteor. Verda pun merasa senang, kemudian ia mengaktifkan sihir cahaya cincin untuk menangkap Art Meteor. Di situ, Art sangat senang dan tersenyum bisa melihat seberapa hebatnya benteng yang ia buat sebelumnya. Di sisi lain, Verda berkata, "Hei, ada apa Art? Kok diam? Ternyata kamu tidak sehebat yang dirumorkan." Art menjawab, "Itu benar, aku cuma orang biasa." Verda pun mulai curhat tentang masa lalunya kepada Art Meteor, yang merasa kesepian setelah ditinggal Varvatos dan juga Lydia. Setelah kepergian Varvatos dan Lydia, Verda selalu dijauhi oleh orang-orang yang ada di era tersebut, sebab Verda dipandang sebagai empat surgawi yang tidak sejajar oleh siapapun. Namun perasaan Verda, ia ingin dipandang sejajar oleh siapapun agar bisa memiliki teman. Rasa kesepian itulah yang kini telah bangun setelah mendengar Olivia dikalahkan di turnamen pedang. Soalnya sangat mustahil Olivia kalah dalam adu pedang. Art yang merasa iba dengan Verda, ia memutuskan akan menemani permainan sahabatnya sendiri sampai selesai. Art pun masuk ke mode Raja Iblis. Scene berpindah pada Irena, Ginny, dan Sylvie yang bertarung dengan Homunculus. Homunculus yang dilawan oleh mereka bertiga adalah pelayan rumah Lydia. Bagi yang lupa, pelayan ini ada di Vault 3. Itu loh yang menyandra Irena dan juga Ginny. Kita lanjut. Irena dan Ginny masih memiliki rasa takut terhadap pelayan Homunculus itu, tapi berbeda dengan Sylvie yang berusaha menyemangati mereka berdua. Sebenarnya Sylvie juga merasa sakit hati sebab pelayan Homunculus itu sudah dianggap keluarga olehnya,
Tapi Slippy yang tahu bahwa pelayan itu sudah tiada dan hanya homunculus, Slippy pun menghabisinya dengan sekejap. Scene berpindah lagi pada Verda. Ia sangat senang dan tertawa terbahak-bahak setelah melihat Art Meteor masuk ke mode Raja Iblis. Verda langsung mengaktifkan sihir ribuan cahaya yang berasal dari benteng. Tapi kita tahu bahwa pedang Raja Iblis milik Art bisa menonaktifkan segala jenis sihir, sehingga serangan yang dilancarkan oleh Verda sama sekali tak berpengaruh bagi Art Meteor. Bosan karena menunggu, Art langsung mendatangi benteng tersebut dan menyerangnya dengan pedang Raja Iblis. Sebelumnya benteng tersebut sama sekali tak tergores sedikit pun, tapi kali ini serangan Art membuat benteng tersebut hampir seutuhnya hancur. Verda yang merasa akan menerima kekalahan dari Art Meteor, ia mulai mengeluarkan jurus pamungkas dari benteng Millennium. Verda pun berkata, "Haha, terima nih serangan pamungkas." Tak mau kalah, Art pun mengeluarkan jurus pamungkasnya juga, yaitu Ultimatum Zero. Kedua serangan pamungkas pun bertemu dan menghasilkan gelombang penghancur yang sangat dahsyat. Semua yang ada di kota mulai merasakan getaran layaknya seperti gempa dan hembusan angin seperti badai. Meskipun pertarungan Art dan Verda jauh dari pemukiman warga. Singkat cerita, akhirnya serangan Art Meteor lebih kuat hingga membuat benteng itu pun hancur. Kemudian, Art menghampiri Verda yang dimana setengah tubuhnya sudah menjadi partikel cahaya. Ini disebabkan Verda yang menggunakan sihir khusus untuk mengubah formula sihir yang ada di dalam benteng tersebut, sehingga Verda bisa menggerakkan benteng tersebut, meskipun ia bukan Vervatos. Verda berkata sambil sekarat, "Akhirnya, sudah lama sekali aku tidak bisa sesenang ini." Art hanya bisa terdiam karena sebentar lagi sahabatnya akan pergi, meninggalkan dirinya. Verda berkata untuk terakhir kalinya bahwa ia sangat senang bisa bertemu dengan Art Meteor dan bisa bermain bersamanya. Keesokan harinya, studi tour sekolah Art pun telah usai. Para siswa mulai berkemas-kemas pulang ke rumah. Di situ, Art yang sedang berkemas-kemas akan membawa barang-barangnya ke atas kereta. Ia bertemu dengan Verda yang telah menunggunya di atas kereta. Ternyata Verda yang dihadapi oleh Art Meteor kemarin adalah Verda Homunculus yang merupakan hasil karya Verda El-Hazard. Verda bertanya, "Art, apakah kamu percaya takdir?" Art menjawab, "Ya, tidak sepenuhnya." Verda menjawab, "Aku percaya dengan takdir. Itulah kenapa pertemuan kita ini bisa dibilang takdir. Aku sangat senang bisa bertemu denganmu lagi, Vervatos." Art yang sudah terungkap identitasnya pun tak merasa terganggu. Wajar, Verda yang merupakan jenius akan tahu identitas Art Meteor sebenarnya. Oke kan, selesai sudah volume 4 kali ini, cukup singkat. Ya karena adakan pikniknya gue singkat juga sih kemarin. Jangan lupa like dan subscribe, sampai jumpa, bye bye.